Sahib sehat ala Nabi, siapa sih yang tidak suka makanan yang berwarna-warni? Tampilannya saja menggoda mata, tentu menggugah selera. Namun, Anda harus waspada karena rata-rata makanan berwarna yang dijual di pasaran menggunakan pewarna buatan untuk memberi tampilan yang indah semata. Jadi, telitilah sebelum mengkonsumsi. Coba dibaca dulu daftar bahan-bahan pada kemasan makanan, karena beberapa jenis pewarna makanan bisa membahayakan, terutama kalau dikonsumsi secara terus-menerus. Salah satu dampak buruknya adalah menyebabkan kerusakan sel saraf dan kromosom, juga meningkatkan reaksi alergi, serta mempercepat pertumbuhan sel kanker. Nauzubillah min dzalik. Sahib sehat ala Nabi, kekayaan alam kita itu luar biasa. Nah, sebagai negara tropis, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai Indonesia dengan beragam tumbuhan. Ada banyak sekali tumbuhan yang bisa digunakan sebagai pewarna alami. Warna hijau misalnya. Warna hijau diambil dari berbagai jenis daun-daunan. Daun bayam misalnya. Sayuran yang memiliki zat besi cukup tinggi ini juga bisa loh dijadikan pewarna alami untuk membuat mie sehat. Caranya, dengan menghaluskan daun bayam, kemudian ambil saripatinya. Selanjutnya, campur dengan bahan lain seperti tepung dan telur. Lantas, gimana kalau kepingin warna merah? Pilihan mudah, jatuh ke buah naga. Buah dari salah satu jenis kaktus ini memiliki warna merah yang cukup kuat. Cocok dijadikan pewarna alami, baik untuk membuat makanan asin ataupun manis. Nah, mau warna orange? Sohib bisa pilih wortel loh. Salah satu sayuran yang bagus buat mata ini memiliki warna orange yang cukup kuat. Sohib bisa mendapatkan warnanya dengan cara diparut atau di blender. Nah, kalau warna kuning sih udah jelas kunyit ya juaranya. Rimpang yang satu ini memiliki warna kuning yang sangat pekat. Masih banyak sayuran atau tanaman lain yang bisa saya gunakan untuk pewarna. Berbagai jenis sayur tadi jelas aman digunakan. Belum lagi manfaat lainnya yang bisa kita dapat. Pastikan yang kita makan tiap hari tersebut adalah barang-barang atau produk makanan minuman yang thayyib atau yang baik, ya, yang tidak memberikan mudarat bagi tubuh kita dari bahan-bahan sintetiknya, bahan kimianya atau bahan tambahan pangan yang justru membuat tubuh kita menjadi bermasalah gara-gara itu. Jadi, ingat selalu ya, kembalilah kepada bahan-bahan alami sesuai ajaran Rasulullah jika kita ingin menjaga kondisi badan kita tetap sehat. Masya Allah. Sahib, masih banyak hal-hal yang berhubungan dengan makanan yang ternyata bisa berbahaya bagi tubuh kita. Seperti penggunaan penyedap rasa. Wah, kalau yang satu ini pasti erat banget ya sama kehidupan kita sehari-hari. Bahkan rasanya bisa dibilang kurang afdol kalau belum menggunakan ketika memasak. Penyedap umumnya ditambahkan untuk memberikan sentuhan akhir pada masakan. Biasanya untuk mendapatkan rasa umami atau gurih. Penggunaannya sudah lama diterapkan di berbagai masakan, terutama di kawasan Asia. Nah, yang unik nih, glutamate sebenarnya tidak memiliki rasa loh, tapi mampu menciptakan rasa gurih dan menguatkan berbagai rasa lainnya yang sudah ada pada makanan. Sahib sehat ala Nabi, rasa gurih yang didapatkan dengan menambah penyedap rasa pada makanan sebenarnya bisa digantikan dengan bahan-bahan alami loh. Bahkan beberapa bahan makanan alami juga ada yang mengandung glutamate. Pertama, Sahib bisa menggunakan kaldu sebagai gantinya. Kaldu didapatkan dengan merebus daging sapi atau daging ayam. Tidak susah kok, cukup direbus dalam waktu yang lama saja dengan api yang kecil. Kalau sudah jadi, baru air kaldu bisa dimasak untuk beragam macam masakan. Bisa sebagai pelengkap kari, pelengkap sop, ataupun berbagai masakan lain. Oh iya, bagi yang vegetarian, penggunaan kaldu daging bisa diganti dengan jamur.
Kalau Sohib bisa mengolah dengan tepat, jamur juga bisa menimbulkan rasa gurih yang khas loh seperti daging. Cukup ditumis atau diolah hingga terkaramelisasi. Jenis jamur seperti shiitake dan portobello akan memiliki cita rasa gurih yang makin kuat. Cara berikutnya adalah dengan menambahkan tomat untuk masakan. Tomat segar sering digunakan sebagai tambahan di berbagai masakan, seperti sop, soto, atau dimakan sebagai salad. Tomat dipilih karena memiliki rasa asam yang segar. Nah, tomat bisa digunakan sebagai pengganti MSG karena si merah segar ini memiliki kandungan glutamat juga loh. Jadi bisa menimbulkan rasa gurih alami. Selain membuat makanan semakin lezat, tomat juga kaya akan gizi, seperti vitamin C dan vitamin E. Lalu, adakah penyedap alami yang dianjurkan sesuai tuntunan Rasulullah? Setelah kita menyadari bahwa kita sekian lama menzolimi lah ya, memberikan asupan yang tidak sehat kepada tubuh kita. Nah, sekarang kita perbaiki itu semua dengan konsep makanan sehat yang sudah Allah berikan, yang saya beri hashtag itu produk Allah. Emang ada yang nggak produk Allah? Ya ada sih, ada. Contohnya apa? MSG kan bukan produknya Allah. Itu yang MSG sintetik itu buatan manusia, ciptaan ya buatan manusia. Produknya Allah untuk MSG yang alami apa? Ya bawang putih, bawang merah, black pepper itu kan penyedap alami. Bahan-bahan alami ini jelas cocok dijadikan sebagai penyedap untuk semua jenis masakan, baik berkuah ataupun tidak. Masya Allah. Jangan kemana-mana ya Sohib, setelah ini masih ada informasi bermanfaat untuk mengawetkan makanan secara alami. Tetap di Sehat ala Nabi.